Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini mungkin tutorial buat bikin ini ya, diagram use case. Kita langsung aja. Teman-teman sebenarnya bisa ke Draw.io. Draw.io itu salah satu tools yang bisa kita pakai untuk ngedesain use case, UML, dan activity diagram gitu ya. Kita bikin create diagram. Misalnya kita bikin use case diagram misalnya gitu. Kita create, enter. Oh, ini simpan di lokal ya, cuman gak apa-apa deh. Create. Use case gini aja. Udah. Ini udah jadi ya teman-teman. Pertama kita harus tahu ya, sistem kita itu dipakai sama siapa aja. Siapa aja tuh gini, misalnya teman bikin sistem sekolah. Di sistem itu yang bisa akses aplikasi kita tuh siapa aja. Nah di UML itu kita gambarkan dengan yang kita sebut sebagai actor. Actor ini adalah gambaran dari siapa sih yang akses aplikasi kita gitu, atau gambar orang lah ya, ini orang. Misalnya kita punya 3 orang ya. Pertama adalah mungkin mahasiswa gitu ya. Terus ada dosen. Ini gak usah gini. Kita hapus dah. Ini wait. Kita bilang sebagai dosen. Geser dulu deh. Kita klik 2 kali. Dosen. Yang ini klik gambarnya 2 kali. Ya, sorry, agak-agak ini nih. 2 kali aja ya biar kayak gini, terus kita ganti namanya jadi misalnya super admin. Gitu ya. Dah. Ini kan orang yang akses ya, teman-teman. Oke, ini orang yang akses. Terus pertanyaannya, mereka ini akses apa sih gitu ya. Nah, berarti kan mereka ini adalah mengakses sistem yang kita bikin. Nah, sekarang kita ambil kotak objek. Kita lebarin. Kita lebarin aja. Ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, kebutuhan itu diketahui ketika ada berapa banyak menu di aplikasi teman-teman. Oke. Ini kita hapus. Sip. Ini udah jadi. Nah ini kan adalah aplikasinya teman-teman ya. Anggap aja ini aplikasinya teman-teman, karena ini kan ngedesain aja. Terus kita lari ke sini. Misalnya kita tambahin teks ya. Ini misalnya sistem sekolah gitu. Sistem sekolah misalnya, atau sistem STEMIC gitu ya. Oke, ini kita memberikan nama aplikasinya sistem STEMIC ya. Nah, sekarang gini. Di sistem STEMIC ini ada menu apa aja gitu ya. Nah, menunya itu kita gambarin teman-teman. Kita ambil yang bulat aja ya, yang bulat use case ini. Oke, misalnya ada menu untuk mahasiswa. Misalnya ya. Terus ada menu untuk nilai misalnya. Terus ada menu untuk absen misalnya. Terus ada menu apa lagi tuh di sistem teman-teman? Misalnya menu users gitu ya. Oke, sip. Ini kan menu ya teman-teman. Kita gambarin sebagai menu. Biar gampang sih, coba saya akses aplikasi yang saya bikin ya. Kita akses. Oke, ini kan contohnya biar ada gambarannya teman-teman.
Nah, ini kan ada contohnya ya. Contoh menu ya. Jadi sebenarnya kotak-kotak ini adalah menu yang di sini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada menunya 6, berarti bulatan itu juga ada 6 gitu. Ya. Terus di dalam menu ini ya, di dalam menu misalnya menu mahasiswa ya. Dia itu bisa ngapain aja gitu. Misalkan saya klik menu data aset misalnya. Nah, di dalam menu data si aset ini dia bisa ngapain aja. Berarti kan dalam hal ini menu mahasiswa ngapain aja. Kalau dalam kasus teman-teman, menunya teman ngapain aja gitu ya. Misalnya. Oke. Udah. Nah, sekarang mahasiswa ngapain aja ya. Secara singkat misalnya kita bikin ya. Kita ini kopas saja Ctrl V. Terus kita kecilin misalnya dia itu bisa lihat data misalnya. Terus ngapain lagi misalnya dia itu bisa update data gitu. Terus ngapain lagi misalnya bisa delete data gitu ya. Terus ngapain lagi misalnya dia itu bisa tambah data misalnya. Terus habis itu ngapain lagi dia gitu ya. Misalnya dia itu bisa edit ada gini aja juga bisa ya. Misalkan gini doang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang, itu teman-teman tambahin. Oke, misalnya dia bisa 4 fungsi ini ya. Ini kayaknya kegedean. Kita ke sini, kita kecilin aja. Misalnya berapa ya? 10. Oke, misalnya gini. Ini kita kecilin juga. 10 misalnya. Ini 10. Ini 10. Udah. Nah, sekarang coba kita ke sampingin dulu. Gini ya. Mungkin ini lagi di atas ya. Ini di atas, ini di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oke. Ini kita kecilin lagi ininya. Gitu. Nah, jadi mahasiswa ini punya fungsi untuk delete data gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke laporan mungkin kita lihat jadi ini si users ini bisa ngapain aja. Jadi kita arahin ke sana ya gitu ya. Si mahasiswa ini bisa delete data. Kemudian juga bisa lihat data, kemudian juga bisa ini ya, bisa update data, terus kemudian juga dia bisa untuk tambah data gitu ya. Nah, untuk yang lain itu teman-teman juga bisa tambahin, misalnya si mahasiswa ini bisa print data gitu ya, misalnya print PDF gitu misalnya gitu ya. Teman-teman juga bisa tambahin, atau fungsional untuk reporting lainnya itu tinggal teman-teman tambahin bulat-bulatannya gitu ya. Udah. Nah, untuk semuanya kita melakukan hal yang sama jika fiturnya memang seperti itu gitu ya. Berarti ini kita tambahin lagi ke sini, taruh sini juga, taruh sini, samain aja mungkin karena skemanya sama. Gini gitu ya. Ini kita tarik ke sini, tarik lagi, tuh ada gambar tuh. Ini tarik lagi ke sini, ini tarik lagi ke sini, ini tarik lagi ke sini. Udah. Nah, ini berlaku buat semua ya teman-teman. Yuk kita kopas-kopas aja dulu yuk. Kita kopas. Berarti ini kita kopas kedua. Misalnya di sini gitu ya. Misalnya lihat juga. Kita dulu.
update juga kita kopas, terus isi tambah juga kita kopas, terus print PDF juga kita kopas. Print PDF ini ya itu tergantung si menunya teman-teman, dia tuh ngapain gitu ya. Jadi yang bulat-bulat ini menunya teman ngapain nih? Bulat-bulat ini mewakilkan fungsi di dalamnya tuh ada ini aja loh gitu loh. Itu lihat, tambah, terus update, print PDF gitu misalnya. Terus ini kita taruh sini ya biar asik gitu ya. Terus print PDF, tambah, delete, lihat, update misalnya. Nah sekarang kita hubungkan ya, ini tarik ke sini, tarik ke sini, terus ini tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Udah. Ini tarik ke sini, tarik ke sini, misalnya agak-agak dibedain dikit karena kan dia lebih tergambar kalau misalnya dia terpisah ya si panahnya ini tuh. Oke. Kita udah gambarin masing-masing menu itu punya fungsi untuk root data ya, atau create, tambah, update, delete, dan lihat. Dan kita tambahin satu fitur untuk ngeprint reportingnya. Nah sekarang apakah kayak gini udah selesai? Belum ya teman-teman. Jadi sekarang kita menghubungkan, biasanya kalau misalnya kita bikin sistem ada batasan-batasan tertentu, misalnya mahasiswa itu bisa akses apa aja, terus dosen itu bisa akses apa aja, terus kemudian si super admin itu bisa akses apa aja gitu ya. Nah sekarang kita tambahin, misalnya mahasiswa itu hanya bisa akses menu mahasiswa gitu ya. Ini kita tarik ke sini gitu ya. Terus mahasiswa itu hanya bisa akses untuk menu ini ya. Oke, ini kayak gini. Ini kita taruh, kita set bring backward. Coba kita lihat backward bukan forward ya. Bentar. Oke. Bentar, coba kita lihat pengaturannya. Atau gini ya, kita ambil satu orang yang lagi di sini, terus kita tarik gambarnya gitu, jadi biar dia ada bentukan gambarannya ya, gitu misalnya ya. Oke. Misalnya si aktor mahasiswa ini hanya bisa mengakses menu mahasiswa ya. Oke. Terus mahasiswa juga itu bisa absen gitu ya teman-teman. Ini kita atur serapinya teman-teman. Oke, jadi dia bisa akses menu absen mahasiswa ya. Udah. Terus super admin ini bisa mengakses menu untuk nambah user ya teman-teman. Gitu misalnya ya. Nah ini kan kayak gini ya. Ini teman-teman gak apa-apa dihapus si aktornya. Terus kemudian panahnya juga dihapus, ininya dihapus misalnya ada ya. Nah teman-teman bisa tambahin baru gitu. Nah ini kita tulis ulang lagi dengan namanya adalah tadi siapa, super admin gitu. Nah sekarang kita tarik panahnya ke sini gitu ya teman-teman, karena si super admin hanya bisa akses untuk
tambah user, skema yang sekarang ya, atau gambaran sistem yang sekarang. Dan dosen sama kita hapus lagi, kita tambahin yang baru. Kenapa ditambahin? Jadi ini kan sifatnya bertumpuk ya teman-teman. Jadi harusnya pertama kotak dulu, baru actor. Nah kalau udah kita tambahin itu dulu, berarti kita bisa menggambarkan di sini gitu, biar ada gambar panahnya. Sifatnya itu bertumpuk. Yang pertama itu yang paling dulu gitu. Nah sekarang kita ganti jadi dosen. Oke, nah dosen itu bisa akses apa gitu ya? Dosen tuh bisa akses menu nilai. Gini, save. Kita bikin dia supaya nempel. Ini, nah ini untuk rapinya teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Nah sekarang kita udah bikin di pemrogram itu namanya authorization atau hak akses. Dia bisa akses apa aja. Nah sekarang tentunya kan ketika kita mau mengakses sebuah menu di dalam sistem ya, menu ini misalnya nih, ini kan menu ya. Sebelum mengakses kan kita harus login dulu ya di awal ya kan. Nah berarti kita harus bikin menu untuk login. Jadi awal itu harus authentication dulu teman-teman gitu ya. Kita sebut authentication atau verifikasi ini siapa sih gitu loh. Nah berarti kita tambahin bulletnya lagi, jangan yang entity object. Entity object itu untuk kolom di database yang bulat aja. Ini kita harus authentication gitu ya, atau autentikasi, terserah teman-teman, bebas. Intinya adalah untuk memvalidasi dia siapa gitu ya. Nah untuk autentikasi setiap menu ini harus mengarah ke sini. Jadi si mahasiswa tuh sebelum bisa mengakses, dia harus mengautentikasi dulu nih supaya sistem tahu dia ini siapa sih gitu. Autentikasi ini taruh sini, terus si usersnya juga ditaruh sini misalnya. Wait, ini ke bawah ya. Hapus dulu, ini juga ke bawah. Ini coba kita tarik ke sini. Oke. Mana panahnya? Ini dia. Oke. Terus absen juga sama, karena dia harus diautentikasi dulu supaya ngevalidasi yang bisa akses dia siapa aja gitu ya. Ini kita agak rapi dikit ke bawah mungkin. Oh wait, bukan ini panahnya, yang ini agak dipepetin ya. Oke, sip. Nah kan mereka menu ini kan udah kita bikin untuk sebelum akses itu kan dia mengautentikasi ya, atau apa ya, ngasih tahu sistem yang ngaksesnya siapa gitu, mahasiswa kah, atau dosen kah, atau super admin kah gitu ya. Nah kalau misalnya kita mengacu pada tulisan ya, jadi sebelum kita bisa mengakses di dalam sistem ngautentikasi atau ngecek siapa, dia itu harus ngevalidasi dulu ya, role-nya siapa gitu, atau jabatannya apa gitu ya. Nah kita harus ngarahin kotak ini ke, kita tambahin bulatan baru ya gini. Jadi sebelum autentikasi dia harus validasi dulu nih, validation. Ini menggambarkan tentang dalamnya sistem ya teman-teman. Jadi kita login, pas login itu kan ngevalidasi ini siapa aja gitu, kita ngevalidasi. Nah jadi sebenarnya ketika kita mau apa ya, ngevalidasi ya, awal itu kan validasi dulu ya, nanti setelah validasi baru arahin ke authentication gini ya. Terus kita bikin bulet-buletan ya, atau ini gambarin tentang apa menunya apa ya. Ada menu login, ini bukan menu di dalam ya, tapi sebelum masuk ke dalam gitu. Kayak di sini ini kan ada yang di luar ya. Nah login ini menggambarkan menu yang ada di luar gitu ya. Ini yang menu di luar. Jadi sebelum masuk ke bisa mengakses ini, dia tuh mengakses login dulu gitu ya. Jadi login itu relate dengan validasi, dan ini ada logout relate dengan validasi juga gitu ya. Jadi gini gambarannya teman-teman, kita punya sistem systemic ya, gambarannya aja ya. Jadi
anggaplah aplikasi kita udah jadi. Nah, kita mau login. Nah, sistem kita ini punya tiga role ya, atau 3 jabatan yang bisa mengakses. Misalnya 1 mahasiswa, 1 dosen, 1 super admin gitu. Nah, mahasiswa ini bisa mengakses menu mahasiswa, dosen mengakses menu nilai, super admin mengakses menu users gitu ya, dan absen diakses oleh mahasiswa misalnya. Nah, sebelum mahasiswa, dosen, dan super admin bisa mengakses menunya gitu ya, dia tuh harus login dulu teman-teman. Login, misalnya kita login, Septian misalnya, ini saya ya. Nah, ketika saya pencet enter ya, di belakang itu dia akan ngevalidasi nih, jalan thread, terus kemudian validasi lu siapa sih gitu loh. Nanti setelah validasi selesai, saya autentikasi, kira-kira user ini bisa akses menu apa aja gitu. Misalnya login, dia kan proses tuh bulat-bulatannya, terus dia validasi selesai, dia authentication, dan ini adalah menu yang bisa kita akses berdasarkan role kita apa, kayak gitu. Terus misalnya logout, nanti dia balik lagi ke login gitu. Mungkin gitu aja teman-teman untuk gambaran pembuatan use case-nya ya. Sebenarnya untuk pembuatan use case itu bisa beda-beda. Cuman pembuatan use case ini berdasarkan buku yang relate dengan teman-teman kutip ya. Jadi mungkin gini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.